Hai Unit Launesia, jumpa lagi dengan saya Sofi Munawir Effendi dalam podcast Unit Launesia, Fakultas Hukum Universitas Jember untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, serial kedua dalam Ngobrol Bareng Penulis akan mengulas mengenai buku Filsafat Hukum, Teori-Teori Kepemilikan. Telah hadir di sisi kita salah seorang penulis, yakni dosen dari Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Aan Effendi. Diperkenalkan kepada Bapak untuk menyapa Sobat Unit Launesia terlebih dahulu. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Sofi. Halo, selamat siang para Sobat Unit Launesia. Saya Aan Effendi. Hari ini, siang ini dengan Mas Sofi akan berbincang membahas buku kami. Buku saya dengan Pak Suhaimi yang judulnya Filsafat Hukum, Teori-Teori Kepemilikan. Semoga dari perbincangan ini nanti ada ilmu yang bisa dipetik ya untuk para sobat. Terima kasih Mas Sofi. Ya. Baik. Kalau kita bisa melihat bahwa ini ternyata bukan buku pertama Pak Aan dan bukan satu-satunya. Jadi jika Sobat Unit Launesia ingin mempelajari kajian hukum lingkungan, ada buku Pak Aan banyak sekali berkaitan dengan hukum lingkungan. Pun juga ada tentang hukum tata usaha negara, ada juga mengenai logika, argumentasi hukum dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa diceritakan lebih singkat kira-kira ini buku keberapa Bapak dan apakah ada buku selanjutnya kira-kira setelah buku ini? Iya Mas Sofi, ini buku yang ke-15. Dan tahun ini akan ada 2 lagi buku. Yang satu Hukum Perlindungan Konsumen, membahas tentang perlindungan konsumen pangan rekayasa genetika. Ini kebetulan hasil penelitian kelompok keris. Dan yang kedua nanti bulan Agustus di semester berikutnya akan ada buku Hukum Administrasi Belanda. Jadi kalau 2 itu terbit nanti menjadi 17 buku. Iya. Wah, banyak sekali Bapak. Iya. Baik, sebelum memasuki sesi inti dan obrolan yang menarik mengenai buku Filsafat Hukum tentunya, perlu kami informasikan bahwa buku ini ditulis oleh 2 orang penulis, yakni Pak Aan sendiri dan juga Dr. Ahmad Suhaimi, SHOS, SHMH. Dan tentunya menjadi suatu pertanyaan, apa sih yang melatar belakangi Pak Aan menulis buku ini dan kira-kira temuan isu hukum atau problematika apa yang hadir sehingga Bapak ingin menuliskan buku mengenai filsafat hukum, khususnya di sini berkaitan tentang teori-teori kepemilikan itu tadi, Pak. Iya, begini Mas Sofi. Saya dengan Pak Suhaimi itu sudah kenal lama, dulu sama-sama mahasiswa S3 di UNER. Beliau itu orang BPN. Karena beliau orang BPN, saya pernah bertanya kepada Pak Suhaimi itu, Pak, hak milik atas tanah itu hak alamiah atau hak hukum? Saya tidak tahu beliau itu asal jawab atau memang tahu. Beliau jawab begini, hak alamiah masaan begitu. Dari situ kemudian kami pelajari dengan membaca banyak literatur, terutama karya-karya klasiknya Locke, Hobbes. Dan setelah saya hubungkan dengan konsep hak milik atas tanah di Undang-Undang Pokok Agraria kita, ternyata memang betul jawaban Pak Suhaimi itu, bahwa hak milik atas tanah itu hak alamiah, sementara hak guna bangunan dan hak guna usaha itu hak hukum. Titik anjak penulisan buku itu dari perbincangan sederhana seperti itu, Mas Sofi. Kira-kira seperti itu gambaran singkatnya. Jadi berkaitan dengan filsafat hukum, tentunya ketika publik mendengar kata filsafat ini yang terbayang pasti hal yang sulit, hal yang rumit. Jadi kira-kira seberapa pentingkah kita untuk mempelajari suatu kajian filsafat, Pak? Iya, kalau menurut saya semua yuris dan calon yuris, artinya mahasiswa di level apapun itu wajib untuk suka dan menguasai filsafat. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita menguasai filsafat hukum, maka kita akan menemukan jawaban-jawaban yang itu tidak bisa dijawab oleh hukum positif. Misalnya begini, kalau Sofi bertanya, pendaftaran tanah itu fungsinya untuk apa sih? Kalau sudut pandangnya dari bahwa hak milik itu hak milik itu hak alamiah, maka yang namanya pendaftaran tanah itu kan fungsinya negara supaya mengakui hak atas tanah. Haknya sudah ada sebelum pendaftaran. Tapi kalau kita sudut pandangnya dari hak milik atas tanah itu hak hukum, maka pendaftaran tanah itu suatu keharusan.
tanpa adanya pendaftaran tanah, hak milik atas tanahnya tidak ada. Dan jawaban-jawaban seperti itu tidak akan Mas Sofi temukan di hukum positif kalau tidak menguasai filsafat hukum. Jadi seperti itu gambarannya. Kenapa yuris dan calon yuris itu harus suka, bahkan harus menguasai filsafat hukum. Menguasai filsafat. Iya. Jadi sebenarnya saya ini juga ada sedikit pantun sebagai disclaimer karena topik mengenai kajian filsafat ini cukup agak berat. Jadi buah cabendak di luar pagar, bawa gala tolong bawa ke sini. Saya Sofi baru belajar, jika ada yang salah tolong dikoreksi ya Bapak. Iya. Mungkin sudah menjadi hal yang mendasar dan sama-sama kita tahu bahwa filsafat hukum itu tidak sebatas menganalisis mengenai penormaan, prinsip hukum dan juga aturan-aturan hukum. Lebih dari itu, filsafat menganalisa secara tinggi, yakni kaitannya menguraikan mengenai positivisme hukum, hukum alam, hermeneutika hukum, formalisme hukum, dan juga realisme hukum. Lebih dari itu sebenarnya apa Bapak korelasi antara filsafat dengan hukum, mengingat tadi Bapak juga menyampaikan bahwa yuris ya harus memahami dan harus suka dengan filsafat. Iya, jadi apa namanya, level tertinggi kalau kita belajar hukum itu kan di filsafat hukum itu. Filsafat hukum itu tugasnya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang tidak mampu dijawab oleh level ilmu hukum dogmatik yang paling dasar atau yang level menengah yang disebut teori hukum itu. Misalnya begini, Mas Sofi ketika belajar Undang-Undang Pokok Agraria, kalau tidak pernah belajar filsafat hukum, Mas Sofi akan tidak bisa membedakan apa sih bedanya hak milik atas tanah, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Ketiganya sangat berbeda jauh Mas Sofi. Kalau hak milik atas tanah itu hak alamiah. Itu konsepnya John Locke yang saya bahas dalam buku saya. Jadi kalau Mas Sofi itu punya hak milik atas tanah, Mas Sofi belum daftar ke pemerintah, itu hak milik atas tanahnya sudah ada. Kalaupun daftar, fungsinya itu untuk mengakui, karena haknya sudah ada. Tapi kalau hak guna bangunan dan hak guna usaha, itu hak hukum. Kalau kita tidak pernah memohon kepada pemerintah, pemerintah tidak menerbitkan sertifikat hak guna usaha dan guna bangunan, hak guna usaha bangunan dan hak guna usaha itu tidak pernah ada. Karena dia hak hukum, dia hak produknya kekuasaan negara. Sementara kalau hak milik itu, hak milik atas tanah maksud saya, itu produknya hukum alam. Itu bedanya seperti itu. Itu bisa dijawab kalau kita belajar filsafat hukum. Iya. Jadi di sini ada kata milik yang pada buku Pak An ini banyak sekali kita temui pada buku filsafat hukum, teori-teori kepemilikan. Maka kata milik ini juga bisa dipahami secara luas. Maka sebenarnya apa sih makna dari kata milik dari perspektif ini Bapak? Iya, tentu yang namanya konsep hukum itu tidak ada yang tunggal ya. Setiap yuris, setiap filsuf punya konsep hukum masing-masing terhadap satu konsep tertentu. Tapi yang namanya milik itu pada intinya adalah hubungan subjek dengan subjek terkait objek. Jadi hubungan itu tidak mungkin subjek dengan objek, tapi harus subjek dengan subjek terkait objek. Misalnya begini, kalau saya memiliki sebidang tanah, maka saya punya hubungan dengan Mas Sofi dan semua orang. Hubungannya apa? Saya punya hak untuk melarang Mas Sofi dan semua orang lain untuk menikmati tanah saya tanpa saya perkenankan. Itu hubungan karena kepemilikan. Jadi kepemilikan itu meskipun definisinya banyak, tapi menurut saya dari analisis yang ada dalam buku saya dengan Pak Suhaimi itu hubungan subjek dengan subjek terkait objek tertentu yang menjadi objek kepemilikan itu. Iya, para pemikir dan para terpelajar yang tadi juga Bapak sampaikan mengemukakan teori-teori kepemilikan sejak zaman dahulu. Ada Aristoteles dengan teori hak alamiah atas milik, ada pula juga dengan John Locke yang dengan teori kerjanya. Maka mengapa penulis buku ini mengkhususkan untuk mengulas mengenai teori-teori kepemilikan itu tadi Pak? Iya, hidup itu yang paling penting itu kan milik. Coba Sofi kalau membayangkan di dunia ini tidak ada milik misalnya. Sofi mengklaim rumah ini rumahnya Sofi. Saya kan juga bisa klaim juga itu rumah saya. Tapi kan saya tidak bisa lakukan itu karena ada milik itu. Jadi milik itu secara hukum menurut teori dia bagian yang paling esensial. Pun dalam praktek hukum teori ini kan milik itu kan sering memicu terjadinya konflik. Jadi dari aspek teori maupun aspek praktis dua-duanya berbasisnya pada milik hukum itu sebenarnya. Jadi bayangkan saja kalau tidak ada milik bajunya Sofi, bisa saya klaim juga baju saya itu, tapi nggak bisa saya lakukan karena Sofi dilindungi oleh yang namanya milik itu tadi. Iya, biar kaitan dengan pemilikan, jadi ada yang milik saya dan ada yang miliknya. Yeah. Di sini bukunya ketika saya baca Bapak ada banyak kaitannya dengan hak intelektual, Yeah. pula juga dengan kekuasaan pemerintah dan juga Yeah. perlindungan pribadi. Kira-kira hak milik masing-masing
antar hubungan dari hukum intelektual, lalu juga kekuasaan pemerintah dan juga perlindungan pribadi itu seperti apa? Ya, saya bukan dosen di bidang hak kekayaan intelektual ya Mas Sofi. Jadi kalau saya di buku ini dengan Pak Suhaimi ada bab tentang hak kekayaan intelektual, maka titik anjaknya itu teori yang menjustifikasi kenapa orang itu punya kepemilikan atas yang namanya hak kekayaan intelektual itu. Dan teorinya macam-macam. Ada teori hak alamiah atas milik, teori positivisme yang kemudian mereka saling berhadapan. Kalau teori hak alamiah itu kan sekali lagi yang namanya milik itu kan produknya hukum alam. Dia tidak diciptakan oleh negara. Misalnya kalau dalam konstruksi undang-undang hak kekayaan intelektual kita tuh hak cipta Mas Sofi. Hak cipta itu hak alamiah. Dia bukan produk negara. Tapi kalau merek itu produk negara. Kalau Mas Sofi punya merek dipakai tidak pernah didaftarkan ke negara, maka Mas Sofi hanya pemilik de facto merek itu. Merek itu haknya baru lahir ketika Mas Sofi daftar diterbitkan sertifikat merek. Jadi sekali lagi yang kami bahas di buku ini bukan persoalan mereknya, bukan persoalan hak ciptanya, bukan persoalan hak kekayaan intelektualnya, tapi aspek filsafatnya. Mungkin itu yang belum banyak ditemukan di buku-buku yang membahas tentang kekayaan intelektual. Kira-kira seperti itu Mas Sofi. Jadi cukup unik sekali ketika membaca buku ini. Jadi orang akan bertanya-tanya sebenarnya bukunya fokus pada kajian yang seperti apa. Jadi sangat beragam. Jadi untuk siapapun khususan baik itu kajian dalam keperdataan maupun hukum tata negara dan sebagainya sangat cocok untuk membaca buku ini berarti apa? Lalu berikutnya tentunya buku ini ditulis di masa-masa pandemi COVID-19 dan buku ini saya lihat merespon problematika yang ada di saat pandemi COVID-19 utamanya mengenai hak para pekerja. Jadi katakanlah hak para pekerja di masa pandemi ini banyak sekali permasalahannya Bapak. Dalam hal gaji dan juga ini berkaitan dengan Ramadan, dengan pembayaran THR dan sebagainya. Jadi bagaimana Bapak merespon problematika mengenai hak pekerja dan memasukkan dalam perspektif filsafat hukum ini tadi? Ya, jadi saya memandang hak atas pekerjaan itu juga bagian dari kepemilikan. Ketika kita hidup di sebuah negara, hak atas pekerjaan itu hak alamiah juga. Jadi meskipun misalnya di undang-undang atau di konstitusi tidak ada jaminan bahwa setiap warga negara itu punya hak atas pekerjaan, tapi karena hak alamiah, maka hak itu pasti ada. Dan ketika dia ditulis di konstitusi atau di undang-undang, maka itu fungsinya hanya untuk mengakui. Dan kalau sudah diakui, maka tugas negara, tanggung jawab negara itu ya untuk memberikan hak atas pekerjaan itu, karena itu hak alamiah setiap warga negara. Jadi meskipun tidak ada hukum positif yang menulis misalnya tentang hak atas pekerjaan itu, karena dalam sudut pandang saya itu hak alamiah, hak itu akan selalu ada. Dan negara bertanggung jawab untuk memenuhi itu. Kira-kira yang mau saya sampaikan pesannya seperti itu Mas Sofi di buku itu. Baik, kembali lagi mengenai filsafat secara umum. Jadi tidak ingin meromantisasi bahwa filsafat itu sangat susah ya Bapak. Namun unit logis yang dirubah sepertinya akan mengiyakan bahwa jika mendengar kata filsafat saja yang terbayang-bayang dalam pikiran ya seperti kita ketahui memang hal yang rumit. Begitulah untuk menepis pandangan publik mengenai kajian filsafat ini, bagaimana sih sebenarnya Bapak cara memahami kajian filsafat secara lebih mudah? Jadi menurut saya mata kuliah di Fakultas Hukum yang paling menyenangkan itu justru filsafat hukum. Meskipun dulu waktu saya S1 saya dapat nilai C Mas Fahmi. Tapi kan lucu ya, begitu saya jadi dosen kan saya ngajar mata kuliah itu gitu. Jadi apa ya, intinya kalau kita belajar filsafat itu cakrawala pandang kita terhadap hukum itu lebih luas dan kita akan bisa menjawab yang pertanyaan tidak bisa dijawab oleh orang lain yang tidak menguasai filsafat hukum. Bahkan untuk pertanyaan sederhana saja, kalau kita tidak menguasai filsafat, kita akan sulit untuk menjawab. Misalnya Mas Sofi mungkin tahu. Kalau tidak ditanya, tapi begitu ditanya, Mas Sofi apa itu tahu? Mungkin Mas Sofi tidak bisa menjawab juga. Untuk menjawab itu kan harus dengan belajar filsafat itu. Misalnya kalau tidak tahu itu kan nikmat atau sengsara misalnya. Tidak tahu itu kalau kita belajar filsafat itu bagian dari kenikmatan juga, tidak selalu sengsara. Kalau Mas Sofi hari ini umur 20 tahun misalnya, tahu nanti umur 25 tahun dapat jodohnya tua misalnya kan Mas Sofi tidak suka itu. Nah, kita baru sadar itu kalau kita belajar filsafat. Jadi mata kuliah yang paling menyenangkan itu bagi saya filsafat hukum Mas Sofi. Meskipun saya sukanya juga terlambat. Setelah lulus S3 itu baru suka. Baru suka. Iya.
Mengenai secara umum mengenai buku ini tentunya pasti setiap buku itu punya kelebihan dan kekurangan. Iya. Dalam hal kelebihan apa sih Pak yang bisa Bapak akui dan untuk menjadi rekomendasi untuk para pembaca untuk membaca buku ini? Mungkin kelebihannya di kelangkaannya Mas Sofi. Kalau Mas Sofi ke toko buku membeli buku yang berbahasa Indonesia tentang kepemilikan mungkin agak susah. Setahu saya itu dulu ada satu buku yang ditulis oleh Pak Sonny Kraft, mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Itu berasal dari disertasi beliau waktu beliau S3 di Belgia. Judulnya Hak Milik Kotrek kalau tidak salah. Tapi buku itu sudah lama sekali. Dan setelah buku itu tidak ada lagi. Jadi mungkin kelebihannya sulit dicari bandingannya gitu aja. Itu kelebihannya Mas Sofi. Jadi ini perlu diakui bahwa saya pun ketika ke toko buku Iya. dan juga ketika membaca judul dari buku Paan ini tentunya kaitan kajian filsafat hukum yang terkhusus membahas teori kepemilikan ini sangat hampir tidak ada ya Pak. Iya. Jadi kalau mungkin filsafat hukum masih banyak, mungkin suatu pengantar dan lain sebagainya. Namun untuk yang teori kepemilikan ini merupakan hal yang khusus dan juga hal yang unik dari buku Paan dan saya pikir layak untuk dipertimbangkan untuk dibeli dan dibaca oleh para calon pembaca. Namun lebih dari itu ada pula yang mungkin perlu diakui. Pasti ada sebuah kelemahan. Jadi mungkin Bapak juga bisa memaparkan kepada calon pembaca secara jujur dan adil. Apa sih kelemahan dari buku ini Pak? Iya, ada beberapa kelemahannya tentunya karena buku ini kan hasil kerja manusia, tentu tidak luput dari salah dan kelemahan. Yang pertama, buku ini mungkin lebih banyak berisi paparan pandangan-pandangan para filsuf dan sedikit sekali pandangan dari penulisnya, dari saya dengan Pak Suhaimi. Itu yang pertama Mas Sofi. Yang kedua, buku ini kan literaturnya 100% berbahasa Inggris Mas Sofi. Kemungkinan translate ke bahasa Indonesianya tidak tepat, itu bisa terjadi. Yang ketiga soal isinya. Jadi kalau Mas Sofi baca buku ini, di bab terakhir itu kan ada bab yang tidak nyambung gitu, tentang demokrasi dalam pandangan Plato itu. Kenapa ada bab yang tidak nyambung? Karena sebenarnya saya dengan Pak Suhaimi sudah kehabisan ide tentang kepemilikan itu yang mau saya tulis apa. Tapi syarat halamannya belum terpenuhi, Mas Sofi. Jadi harus saya tambah yang nyambung-nyambung sedikit lah. Akhirnya saya masukkan demokrasi dalam pandangan Plato itu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kelemahan buku ini, Mas Sofi. Iya. Ya. Jadi kalau bisa dijelaskan juga kepada Sobat Indonesia di rumah. Jadi hubungan mengenai demokrasi ini juga hal yang menarik Bapak. Iya. Filsafat hukum, teori-teori kepemilikan. Ketika saya yang awam mengenai filsafat hukum ini juga membaca juga hal yang menarik ditemukan pada bab terakhir buku ini. Kira-kira apa sih Pak yang berkaitan dengan filsafat hukum itu? Iya, saya mencoba menghadirkan sudut pandang lain dari demokrasi di buku itu, khususnya dari aspek pandangannya Plato, Mas Sofi. Kalau yang saya ketahui ketika mahasiswa menulis disertasi, menulis tesis atau skripsi yang dibahas demokrasi itu kan sisi bagusnya yang ditonjolkan. Ini Plato mengkritik demokrasi. Yang saya tonjolkan itu aspek lain dari demokrasi berupa kelemahannya. Jadi saya ingin memberikan informasi ke pembaca juga bahwa demokrasi itu dia buah kerja manusia, tentu ada aspek bagusnya, ada aspek buruknya. Lah pendekatannya dengan filsafat itu ada di bab terakhir itu yang sebenarnya bab terpaksa saja karena jumlah halamannya belum terpenuhi. Itu latar belakangnya itu. Iya. Jadi supaya kita bisa lebih objektif dalam mengenai demokrasi sebenarnya Pak. Iya. Jadi Pak An, dalam serial Unit Indonesia Ngobrol Bareng Penulis seri kedua ini kami telah membuka question box pada Instagram FAUNet. Jadi ada netizen yang diperkenankan untuk bertanya dan nanti pertanyaan terpilih akan mendapatkan hadiah berupa buku Bapak. Jadi telah terpilih satu orang netizen dari akun @sabik yang bertanya kepada Pak An mengenai buku ini. Saya bacakan pertanyaannya Bapak. Bagaimana konsep state property jika dikaitkan dengan teori dari Thomas Hobbes yakni kekuasaan absolut? Ya, jadi Hobbes itu punya pandangan bahwa sebelum ada negara, orang itu kan hidup di masyarakat yang disebut masyarakat prapolitik atau masyarakat anarki, artinya masyarakat yang tidak ada pemerintahnya. Hukum itu baru ada ketika negara terbentuk. Negara terbentuk itu dengan kontrak sosial itu tadi. Jadi teori kontrak sosial itu mengajarkan bahwa negara itu dibentuk oleh individu-individu dengan kontrak. Maka dengan teori kontrak sosial itu negara itu tidak ada yang punya kekuasaan absolut. Justru John Locke itu salah satu penggagas teori kontrak sosial. Kenapa dia memunculkan teori kontrak sosial? Salah satunya dia menolak gagasan Edward Coke namanya orang Inggris juga bahwa negara itu punya kekuasaan absolut yang sumbernya dari kekuasaan Adam.
Jadi negara itu dianggap penerus kekuasaan Adam di muka bumi. Justru itu yang ditolak oleh para pengusung teori kontrak sosial. Jadi tidak ada di teori kontrak sosial negara punya kekuasaan absolut. Dia kalau punya kepemilikan itu ya karena diberikan oleh oleh individu tadi di dalam kontrak sosial itu tadi. Dan itu selalu ada batasnya, Mas Yofi. Ya, semoga pertanyaan dari saat ini dapat terjawab ya Bapak. Iya. Dan ternyata perjumpaan kita sudah mencapai pertanyaan akhir. Tadi pertanyaan dari Sabik merupakan pertanyaan terakhir yang didapatkan dari netizen di Instagram @bronedge. Dan untuk closing statement dari Bapak, kira-kira Bapak bisa mungkin sedikit untuk mempromosikan dan juga merekomendasikan buku ini, disilakan kepada netizen, sobat Unet Indonesia di rumah, Pak. Ya, sebenarnya kunci kuliah supaya pintar itu tidak terletak pada teman-teman berapa sering masuk ke kelas, tapi seberapa banyak literatur yang teman-teman baca, Mas Sofi. Jadi idealnya ya kuliahnya rajin, tapi buku yang dibaca juga banyak. Dan salah satu yang saya rekomendasikan ketika mau membahas tentang kepemilikan, silakan buku saya dengan Pak Suhaimi ini dibaca. Iya, luar biasa sekali Bapak. Jadi tentunya netizen dan juga sobat Indonesia di rumah, jika tertarik untuk membaca buku ini bisa silakan dibeli. Jadi ada 2 jalur karena ini juga masa pandemi tentunya Pak. Bisa dibeli secara online maupun juga offline. Jika online bisa dibeli melalui Instagram, nanti ada literasi hukum. Dan pun jika ingin beli secara offline bisa berkunjung ke ruang baca Profesor Dr. Widya Eka Cahyana di Gedung Pasar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember. Baik Bapak, untuk mengakhiri sesi perjumpaan, tadi karena di awal ada sedikit pantun, jadi saya di akhir juga akan memberikan sebuah pantun. Sore-sore bermain Mobile Legend, sambil main makan biskuit. Kata siapa filsafat hukum sulitnya minta ampun, kalau kita baca buku ini tidak ada hal yang rumit gitu Bapak. Iya. Jadi mungkin itu saja Bapak, terima kasih atas perjumpaan serial Ngobrol Bareng Penulis kedua dari podcast Unet Indonesia. Jadi buku ini sangat menarik untuk dibaca dan juga dibeli oleh calon pembaca. Dan tentunya untuk terkhusus bagi mahasiswa hukum untuk rajin membacanya jadi hal yang utama. Jadi tidak ada kata rumit ketika kita belajar dan juga membaca buku itu tadi. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi semua dan tentunya besar harapan kami Bapak dapat terus menulis buku yang tentunya mencerdaskan dan juga mempercerah literasi khususnya mahasiswa hukum. Mungkin itu terlebih dahulu, jangan lupa untuk teman-teman Indonesia untuk like, comment, dan share konten dari YouTube channel Fakultas Hukum Universitas Jember. Sampai jumpa di Unet Indonesia seri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ilmu, amal, integritas.